Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, dan pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan sesi cerita-cerita pribadi, yaitu tentang diri saya. Sebelumnya saya informasikan kepada sahabat sekalian bahwa sesungguhnya saya adalah tipe orang yang tidak suka menceritakan kisah-kisah pribadi saya kepada orang yang tidak dikenal. Jangankan orang yang tidak dikenal, bahkan kepada keluarga sendiri, saudara sendiri, sahabat dan orang-orang dekat pun saya tidak untuk menceritakan hal-hal pribadi, apalagi hal yang sangat mendalam, kecuali kepada orang yang sangat saya percayai, dan itu pun dengan pertimbangan yang sudah sangat matang dan memperkirakan berbagai macam sebab akibat dari hal yang akan saya lakukan, yaitu bercerita kepada orang itu. Di sini saya menceritakan kisah ini demi untuk menghargai sahabat sekalian dan sebagai wujud nyata kalau saya benar-benar sangat menghormati, sangat memperhatikan, dan peduli dengan rasa penasaran sahabat-sahabat tentang diri saya, dan termasuk di dalamnya adalah tentang kehidupan pribadi saya. Sebelumnya saya informasikan, saat ini status saya adalah lajang. Saya belum pernah menikah, dan dengan catatan saya adalah seorang yang sangat menjaga diri. Teman-teman saya sangat menjaga saya, saudara-saudara saya sangat menjaga saya, keluarga saya sangat menjaga saya, tetangga-tetangga saya sangat menjaga saya, dan alhamdulillah, tentu saja sebagai yang paling pamungkas dan paling intinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjaga saya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Alhamdulillah. Saya sebagai manusia normal, meskipun saya memang memiliki latar belakang ghiroh keagamaan yang sangat kuat, tetapi saya masuk ke dalam golongan orang yang umum dan mengawamkan keadaan-keadaan tertentu sebagaimana keawaman orang-orang awam. Termasuk di dalamnya adalah tentang kisah kasih. Dan di sini saya akan menceritakan kisah kasih tukang kebun di dalam lagu sebagai kelanjutan dari yang kemarin. Jujur, di dalam lagu-lagu yang saya ciptakan dan saya sajikan di channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia ini, memang ada beberapa lagu yang merupakan lagu kasih, lagu tentang cinta, dan itu menceritakan kisah cinta pribadi saya sendiri. Ada beberapa, lebih dari 2 mungkin. Tetapi di sini saya akan menceritakan satu saja ya, yaitu lagu yang bercerita tentang kisah paling terakhir, kisah cinta saya dengan seseorang yang istimewa, yang itu terjadi di tahun 2022 kemarin, tepatnya adalah di seperempat terakhir bulan-bulan menuju akhir tahun 2022. Jadi sebelum tahun 2022 kemarin berakhir, saya sudah menjadi seorang yang tidak memiliki status hubungan istimewa dengan siapapun sehingga saat ini.
Dan lagu yang saya maksud adalah lagu yang mudah-mudahan sahabat ada yang pernah menyimaknya dan mudah-mudahan ingat dengan judulnya. Begini lagunya. I'm gonna be crazy, crazy, crazy. I'm gonna be crazy, crazy, crazy. Can't wait to see the world. Can't wait to see the world with you, with you, with you. I'm gonna be crazy, crazy, crazy. Yup, judulnya adalah Gonna Be Crazy. Itu adalah lagu yang sangat thrill. Saya ciptakan tepat ketika saya sedang merasakan perasaan itu, merasakan perasaan yang berbunga-bunga, aneh, ya lucu, sebab kisahnya memang lucu ya, nanti saya ceritakan. Sebuah perasaan yang menurut saya bukan perasaan orang yang jatuh cinta, makanya saya bilang gonna be crazy. Ceritanya ada seorang laki-laki, beliau kenal saya, maksud saya beliau tahu saya, tahu wajah, tahu tempat tinggal, dan tahu kegiatan-kegiatan saya, segala aktivitas saya beliau tahu, artinya tetangga, tetangga desa ya. Dan saya pun tahu beliau, tapi saya tidak tahu secara detail aktivitas beliau apa saja. Nah, pada masa itu saya dalam keadaan mengalami kesulitan. Sebenarnya kami sebelum saya mengalami kesulitan itu sudah kenal beberapa bulan sebelumnya ya. Tetapi qadarullahnya itu untuk kisah yang kemudian terjadi baru terjadi manakala saya mendapatkan kesulitan. Di dalam kesulitan itu saya mencari bantuan ke teman-teman saya. Saya menghubungi teman-teman saya, adakah yang bisa membantu? Teman-teman dekat, teman-teman jauh, yang di dalam pulau, yang di Pulau Jawa, yang di luar Pulau Jawa, yang merantau, yang menetap, yang masih sendiri, yang sudah berkeluarga. Tapi qadarullah lagi tidak ada yang bisa membantu kesulitan saya itu. Lalu saya melihat kemungkinan di antara saudara-saudara saya, saudara kandung maupun kaum kerabat yang dekat ataupun yang jauh, adakah kemungkinan dari antara mereka itu yang bisa membantu kesulitan saya itu? Dan jawabannya adalah tidak ada. Saya sangat kalut pada masa itu. Akhirnya saya hanya bisa berpasrah, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Saya doa, ya Allah, saya sudah tidak bisa mendapatkan jalan keluar lagi. Saya sudah berusaha dari diri saya pribadi, juga sudah berusaha untuk menghubungi teman-teman dan melihat kemungkinan di antar kerabat saya, dan jawabannya tidak ada di antara mereka satupun yang bisa membantu saya. Akhirnya kesulitan ini saya kembalikan kepada Engkau, jalan keluarnya adalah Engkau. Itu adalah doa saya. Suatu hari beliau, si laki-laki ini, ke rumah. Lalu saya menyampaikan kepada beliau, saya ada dalam keadaan kesulitan.
Beliau menjawab, kesulitan itu sudah selesai, beliau bilang. Saya kaget, benarkah? Iya, sudah selesai, kata beliau. Saya kaget dan saya sangat berterima kasih. Lalu saya bertanya, apa yang bisa saya lakukan sebagai ucapan terima kasih saya untuk Anjen? Beliau menjawab, cukup doakan saya agar saya mendapatkan perempuan yang saya inginkan. Akhirnya saya berdoa di depan beliau, semoga Allah memberikan beliau perempuan yang beliau inginkan. Singkat cerita, setelah banyak hal yang terjadi dan beliau menceritakan banyak cerita, beliau suatu malam bertanya kepada saya menjawab, dan akhirnya siangnya kami bertemu. Saya menjawab tentang hubungan, saya tidak ada pikiran, tapi di suatu titik kemudian saya tiba-tiba merasa aneh dan terciptalah lagu Gonna Be Crazy itu sebagai bentuk bahwa doa saya justru berbalik terhadap diri saya sendiri, dan akhirnya kami jadian. Itulah kisah lucunya. Tetapi kemudian kami berpisah dengan kesepakatan karena memang saling menyadari keadaan masing-masing.